sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui dan apa yang akan kami lalui di depan Tuhan Yesus. Terima kasih, perlengkapi setiap kami lewat firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025 di dalam renungan harian. Tema renungan kita hari ini adalah tujuan menaati firman perintah-perintahnya. Kita baca di dalam Ulangan 1 ayat 19 sampai 33. Sementara pembacaan Alkitab setahun diambil dari Kejadian 31 sampai 33. Saya harap saudara bisa meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat ini. Saya akan baca dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai 31 demikian. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, perintah Allah tidak sembarangan. Ketika Ia memerintahkan umatnya untuk memasuki tanah perjanjian, atau ketika Ia memerintahkan Musa untuk membebaskan umatnya dari tanah perbudakan di Mesir, bukan untuk menguji iman umatnya,
Tindakan ini adalah untuk mewujudkan tujuan penebusan yang lebih besar. Umatnya harus dibebaskan dari belenggu perbudakan di Mesir agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Masa perbudakan yang 400 tahun telah begitu menyengsarakan umat Tuhan, dan mereka tidak diperkenankan untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Ketika mereka tiba di tanah perjanjian pun, mereka harus menghadapi orang Kanaan yang sudah ada di situ. Mereka harus secara aktif melawan pengaruh orang Kanaan yang akan menggoda mereka, memimpin mereka untuk menyimpang dari perintah Tuhan. Pengaruh-pengaruh kepercayaan bangsa Kanaan maupun bangsa-bangsa lainnya itu akan mengalihkan perhatian umat Tuhan dari melayani dan menikmati Allah, dan pada akhirnya akan membuat mereka menolak Allah. Tujuan Allah adalah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham sebelumnya, bahwa Allah akan menjadikan mereka sebuah umat yang kudus bagi dirinya sendiri, yang akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Karena melalui umat Israel, Allah menjanjikan akan mengirimkan Mesias, yakni Yesus Kristus bagi dunia, dan yang akan menyelamatkan seluruh dunia, yakni mereka yang percaya di dalam namanya. Allah adalah Allah perencana. Oleh rencana dan rancangannya, dunia dan alam semesta ini diciptakan. Dia adalah perencana yang unggul. Jika Allah merancangkan sesuatu, maka dia akan konsisten, saudara, dengan rancangannya. Allah memberi jaminan pasti bahwa rencana-rencananya tidak akan gagal. Demikian juga dengan rencananya atas umatnya. Yesaya 25 ayat 1 menuliskan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Allah setia dalam melaksanakan rencananya, dan apa yang ia rancangkan bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Namun saudara, janji dan rencana Tuhan akan menjadi bagian umatnya jika umatnya melaksanakan syarat-syarat yang diberikan, yakni bahwa umatnya harus berjalan sesuai dengan arahannya. Umatnya harus merespons dengan mengambil bagian secara aktif dalam mengikuti petunjuk, perintah, dan arahan dari Tuhan. Saudara, inilah indahnya Tuhan, bahwa Dia tidak pernah lepas tangan atau tidak peduli, tetapi Dia memberikan petunjuknya sehingga orang percaya mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan yang lebih indah lagi adalah dalam melakukan perintah-perintahnya, Dia berjanji akan terus menyertai umatnya dan akan memberikan Roh Kudusnya untuk memberi kekuatan bagi setiap orang, dan sehingga mereka mampu untuk menaati firman dan perintah-perintahnya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Rancangan Tuhan atas umatnya itu besar, lebih besar dari apa yang sanggup kita pikirkan. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Rencananya atas umatnya bukan untuk kepentingan pribadi lepas pribadi. Bukan sekedar kita hidup berkelimpahan. Bukan juga agar kita hidup bahagia. Rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada itu semua. Rancangannya adalah pemulihan identitas manusia yang sudah rusak karena dosa. Dipulihkan menjadi warga kerajaan Allah. Rancangannya adalah pemulihan relasi antara manusia dengan Allah yang sudah terputus karena hati manusia lebih memilih dosa daripada menuruti Allah. Allah sangat bergairah untuk melakukannya bersama dengan umat yang telah dikuduskannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jika kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 21. Nah, sebagai umat yang kudus dan imamat yang rajani, adakah kita mengasihi Tuhan yang dibuktikan dengan memegang dan melakukan perintah-perintahnya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dan mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak membutuhkan apa-apa dari kami untuk Engkau menyatakan kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Yang tahu bersyukur. Dan yang tahu menghormati Allah. Melalui hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Yang menuruti kehendak Tuhan. Yang patuh kepada rencana-rencana Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan, rencana-Mu yang besar, terlaksana di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di surga, di bumi ini seperti di surga. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.